Ketika yang kita lakukan apa saja, apalagi ini adalah posisi infak yang paling tinggi, ya tadi ada kurban, ada isar. Proses persembahan. Kalau orang mempersembahkan itu apa? Yang dikasih apa? Yang baik apa yang biasa saja? Yang bagus-bagus. Itu contohnya, anaknya sampai disuruh sembelih. Tapi apa jadi? Tidak jadi. Itu bentuk kasih sayangnya. Karena Allah sebenarnya tidak akan tega. Ketika mempersembahkan itu wujud ta'abuda wa ruqyah. Jadi penghambaan, menyembah, wujud sembah. Maka disebut ta'abuda wa ruqyah, penghambaan, persembahan. Tapi kalau orang yang selain ini, ya mungkin hanya sekedar faktor sosial saja, hanya mengorbankan saja. Tapi tidak mendapat esensi dari kurban itu. Yang membedakan itu ya. Jadi nanti esensinya ya ta'abuda wa ruqyah, jadi penghambaan, persembahan. Apakah itu untuk Allah? Bukan, untuk kita semua. Efek-efek yang ditinggalkan dari kita berkurban untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk ke 1 Zulhijjah sudah ya. Kita sudah masuk di awal ini. Hari Raya Kurban. Kalau dulu itu orang nyembelih, dia biasanya dipersembahkan kepada berhala atau kepada hal-hal yang selain Allah maksudnya. Tapi Allah tidak merubah itu. Allah tidak merubah penyembelihan itu, tapi dialihkan. Dulu itu, kalau zaman dulu itu orang nyembelih, darahnya dicipratin ke Ka'bah itu. Tapi itu salah. Karena peruntukannya bukan kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Hajj itu kan disebutkan di ayat itu, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakil yanaluhu taqwa minkum. Jadi kalau pengen berkurban harus berlawanan dengan ayat ini, karena ini adalah bagian dari peringatan. Darah yang mengalir dari kurban kalau itu dijatuhkan kepada tanah yang mungkin orang bisa menyebutkan ada suatu tempat yang orang anggap kayak tempat angker, kayak tempat yang macam-macam gitu ya. Coba dialirkan darah kurban itu. Tapi bukan hanya disembelih sekedarnya saja. Di surat Al-Hajj tadi ayat 37 kata Allah nih, sesungguhnya kamu itu tidak bakal mendapatkan apa-apa dari darah dan daging dari hewan ternak itu, tapi yang didapatkan takwanya. Nah, takwa ini yang ketika darah jatuh ke tempat, inilah yang menjadi poin penting. Apakah daging yang disembelih buat Allah? Tidak, itu kan dimakan kita. Itu yang dikatakan ubudiyah. Jadi penghambaan, pengabdian. Jadi sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari kamu yang berkurban kalau dia tidak dimasukkan di dalam kurban itu takwa. Walaki yanaluhu taqwa minkum, yang bisa sampai kepada Allah, yang bisa sampai kepada keridhaan Allah itu takwanya. Ya memang semua ada di hati semua kan, macam-macam niatnya, tapi coba dialihkan ke sana. Biar darah yang mengalir itu menetesnya sampai tanahnya bisa subur di situ. Karena ini abadi nih. Wa tarokna ali fil akhirin, sampai hari kiamat dia. Dalam rangka apa? Mengenang sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hewan yang disembelih sebagai tebusan. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Jadi Allah tebus dengan penyembelihan yang banyak. Ya maksudnya itu kan mengorbankan apa yang kita cintai kan. Orang yang lama tidak punya anak, kemudian ketika sudah dapat anak disuruh dikurbankan. Itu berarti apa? Sesuatu yang paling kita cintai harus dikeluarkan. Untuk apa? Untuk mendekatkan. Yang namanya kurban kan mendekatkan. Kurban itu asyaddu qoriban artinya. Benar-benar pengen dekat dia. Apakah jadi disembelih? Jadi tidak. Jadi ketika ditempelkan sudah mau disembelih, wa nadain ayya Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu dipanggil dia. Qad shaddaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan apa yang kamu mimpikan. Jadi Allah memberi petunjuk lewat mimpi itu. Jadi kalau ada orang mimpi kemudian disuruh sembelih anaknya, ya jangan. Kan itu ada kadang suruh membunuh anaknya, jangan, bukan itu. Nah, bukan. Itu terjadi hanya di Nabi Ibrahim aja. Intinya apa? Mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Kalau di bab lain tuh ada yang paling berharga.
Kalau ini teladan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi ada lagi selain kurban ya, ada namanya yang sering saya sebut isar. Itu dicontohkan para sahabat. Jadi dia memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Oh, saya butuh uang ini, mau diberikan, ntar saya tidak bisa bayar ini, kan begitu. Itu namanya khososoh. Memang wajar seperti itu. Ini hampir sama nih dengan kurban. Yang satu meneladani Nabi Ibrahim, yang satunya meneladani sahabat Rasulullah SAW. Saking pengen mengorbankan untuk saudaranya sendiri, sampai hukum warisnya itu ya sudah dia kasih warisan meskipun bukan saudaranya. Sampai seperti itu meskipun itu salah loh ya. Keterikatan satu akidah yang sama, kalau punya sifat seperti maka gak ada istilahnya susah. Orang yang susah, orang yang sulit pasti akan terangkat lewat, kalau nggak isar, lewat kurban. Puncak kasih sayangnya itu apa? Dari apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Semakin kamu berkurban, semakin disayang. Makanya tadi kembali kepada apa yang kita sembelih, darah dan daging, darah yang menyucur dari hewan sembelihan tadi sampai ke tanah, itu tidak bakal berharga kalau tidak didasari takwa. Yang sampai kepada keridhaan Allah itu ketakwaannya. Maka tidak akan sekali-kali sampai. Tapi kalau sudah dasarnya takwa, sebelum darah menetes ke tanah, itu keridhaan sudah distempel dia. Sama saja kalau orang infak, sebelum memberikan ke orangnya, itu sudah sampai keridhaannya. Jadi bukan asal menyembelih saja, tapi ketakwaannya itu. Apakah bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Itu kan bahasa hatinya, ada di dalam hati masing-masing. Jadi kalau ada tempat misalkan coba cucurkan darah kurban itu di tanah-tanah. Niatkan, insya Allah itu lahannya akan menjadi subur dan penuh keberkahan. Itu tapi ya dasarnya, mau dicipratin kemana saja kalau niatnya bukan dasar ketakwaan tidak bakal bisa. Itu yang diambil dari Nabi Ibrahim. Dia orang yang selalu berkorban pasti akan ditebus, akan diganti. Dia ada misalkan dapat satu, bisa dilipatkan 100 kali. Itu akan seperti itu, pelipat gandaan. Jadi kalau bahasa kurban namanya fida, penebusan. Wa fadainahu bidzibhin hadim. Jadi Allah nebus segala kebaikan itu akan Allah tebus. Maka orang yang selalu menjalankan seperti ini menjadi orang yang muhsin. Muhsinin, orang yang selalu baik. Dan Allah mencintai orang-orang yang seperti ini. Meskipun kebaikan itu tidak kamu terima dari orang yang kita baiki. Gak ada urusan itu. Mau orang mengembalikan yang buruk gak ada urusan. Karena transaksi kita dengan Allah saja. Yang menebus itu langsung Allah. Nah, ini yang dikatakan di ayat terakhir itu. Surat Al-Hajj, Al-Muhsinin. Orang yang selalu mengedepankan, mengutamakan kebaikan. Hatinya tidak tercoreng dengan keburukan yang ditimbulkan orang lain. Jadi berkurban itu menjadi suci. Jadi kalau dulu misalkan ada tumbal ya, ada tumbal, kan sama dengan ini. Allah tidak merubah itu, tapi merubah tujuannya. Jadi sama-sama disembelih, kan ada yang menyembelih kerbau, apa macam-macam. Nah setelah selesai, apa yang terjadi? Dagingnya kasih. Kalau kurban bisa dinikmati sendiri, orang fakir miskin, kaum duafa, kemudian kerabat-kerabat. Bagi 3. Kalau kurban tidak boleh memberikan yang matang. Jadi kalau misalkan habis disembelih, ntar mau dikasih saudara saya, jangan kasih yang matang, kasih yang mentah. Kalau kasih yang matang itu bukan hukum kurbannya, itu hukum sedekah. Jadi biar berkaitan ya. Jadi yang dikasih itu yang mentah. Jadi biar tersambung dengan kurbannya tadi. Dari proses berdoa, penyembelihannya, kemudian pembagiannya, maka kasih yang mentah. Itu menjadi poin penting agar kita tidak hilang dari esensi. Kurban itu bukan dianggap sekadar hanya ritual saja, tapi esensinya adalah ada di ketakwaan. Jadi kalau orang yang berkurban dasar ketakwaan itu sampai ke darah, ke tanah itu, maka dia bisa menyerap jadi keberkahan di tanahnya. Bebas dari gangguan hal yang macam-macam. Mempersembahkan. Kan ada istilah, apa artinya hamba itu? Kalau bahasa karya kan budak kan. Cuman posisi yang paling tinggi adalah hamba Allah kan. Itu posisi yang paling tinggi. Ketika yang kita lakukan apa saja, apalagi ini adalah posisi infak yang paling tinggi ya, tadi ada kurban, ada isar. Jadi proses persembahan.
Kalau orang mempersembahkan itu apa? Yang dikasih apa? Yang baik apa yang biasa saja? Yang bagus-bagus. Itu contohnya. Anaknya sampai disuruh sembelih. Itu sembelihnya bukan kiasan, sudah maksudnya disembelih biar meneteskan darah. Kan ada di Quran tuh watallahu lil jabin, sampai sampai pipinya itu dia itu menempel ke penjagalan itu. Tapi apa jadi? Tidak jadi. Itu bentuk kasih sayangnya. Karena Allah sebenarnya tidak akan tega. Allah tidak akan tega kehilangan suatu yang berharga. Nah, ketika mempersembahkan itu wujud ta'abbuda wa ruqyah. Jadi penghambaan. Persembahan, menyembah, wujud sembah. Jadi memang bedanya sekarang sama orang jahiliyah itu beda. Mereka mencipratkan darah bukan karena Allah, karena Allahnya ini yang mahal. Karena Allahnya itu bisa jadi penyembuh kan, bisa menetralkan yang buruk menjadi baik, yang biasa menjadi luar biasa. Maka disebut ta'abbuda wa ruqyah, penghambaan, persembahan. Persembahan itu menjadi baik, yaitu takwa tadi. Jadi kalau hanya sebatas menyucurkan darah kemudian makan daging ya tidak cukup. Kamu tidak dapat apa-apa. Mendapatkan yang luar biasa tadi, walaki yanaluhut taqwa minkum, ketakwaan itu. Ketakwaan ada di dalam hatinya. Nah, ini yang tidak ketahuan sama orang lain kecuali kita dan Allah saja. Memang secara zahir sama, tapi ketakwaan yang di dalam hati itu yang berbeda. Yang berimplikasi positif itu orang yang tadi dasar ketakwaan. Kamu tidak bakal rugi, mau capek, mau mengeluarkan harta, materi apa saja, apalagi di tahap ini pengorbanan tadi, maka bisa diambil kemanfaatannya di masa-masa yang akan datang. Tapi kalau orang yang selain ini, ya mungkin hanya sekedar faktor sosial saja, hanya mengorbankan saja, tapi tidak mendapat esensi dari kurban itu. Yang membedakan itu, mungkin orang hanya lihat jumlah kurbannya berapa, tapi kualitas ketakwaan. Meskipun satu, tapi memang dasarnya ketakwaan, ini yang dapat. Ya mungkin yang lain hanya dapat daging saja, bisa makan. Tapi kalau ini bisa menjadikan sumber kita berkurban, maka dagingnya dapat, darahnya yang mengalir juga dapat. Itu ya. Jadi nanti esensinya ya ta'abbuda wa ruqyah, jadi penghambaan, persembahan. Apakah itu untuk Allah? Bukan, untuk kita semua. Efek-efek yang ditinggalkan dari kita berkurban untuk kita semua. Bisa dimakan saudara dekat, saudara jauh, kerabat kita sendiri, atau orang fakir, semuanya kembali ke kita. Tidak terbuang. La yudhi'u amal amili minkum. Jadi tidak dihilangkan, tidak dihilang-hilangkan. Kalau orang lain dibaikin oleh kita, pasti akan ada yang menghilangkan kebaikan itu, tapi Allah sama sekali sedikit pun, meskipun itu sebesar mithqala dzarrah, hanya sekecil biji sawi, itu tidak akan dihilang-hilangkan. Itu masuk hitungan. Apalagi kurban, posisi sedekah yang paling tinggi. Kalau nggak kurban, isar itu. Yang mahal itu barang yang kita butuhkan, tapi disuruh menyisipkan sebagian, ini yang mahal. Ada khososohnya. Bukan sesuatu yang tidak berharga kamu berikan ke orang lain, siapa saja bisa. Tapi sesuatu yang berharga disisipkan, inilah letak mahalnya. Karena sampai bisa memberikan sesuatu yang berat, itu menjadi puncak yang tertinggi kebaikan. Maka disebut di terakhir itu muhsinin. Jadi ini kalau jadi kebiasaan bisa jadi manaqib. Tinggal kita mau melaksanakan yang seperti apa, asalkan sumbernya dari ketakwaan, maka bisa dipastikan sampai anak keturunan kita yang terakhir menjadi orang yang muhsinin. Maka terjaga semuanya. Maka kalau sudah seperti itu, kesejahteraan itu akan berada di kehidupan kita dan keturunan kita. Amin ya robbal alamin.